Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda lebih dari sekedar kegiatan rekreasi. Hampir semua pesepeda, apakah pemula atau yang sudah senior, pasti memiliki tujuan selain untuk kesenangan. Ada yang bertujuan menurunkan berat badan, meningkatkan kekuatan bersepeda, ada juga yang hanya sekedar mencari kebugaran tubuh. Setiap tujuan memiliki pendekatan yang berbeda-beda pula. Pesepeda yang ingin meningkatkan ketahanan fisik akan melatih dirinya dengan latihan intensitas tinggi. Pesepeda yang ingin menurunkan berat badan akan bersepeda dengan intensitas rendah, tetapi dalam jarak dan waktu yang lama. Apapun tujuan bersepeda, hal yang terpenting dan harus dilakukan oleh semua pesepeda adalah menyusun rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam merencanakan bersepeda untuk kebugaran, hal terpenting adalah berapa jarak yang harus ditempuh atau berapa lama kita harus bersepeda. Tingkat kebugaran, faktor umur, dan kondisi medis adalah hal yang paling utama untuk dipertimbangkan. Jarak tempuh bersepeda saya yang sudah memasuki usia setengah abad tentu akan berbeda dengan anak muda berusia 25 tahun. Apalagi bila kita memiliki kendala medis tertentu, seperti penderita jantung dan lain-lain. Yang lebih tahu kondisi tubuh adalah kita sendiri. Jangan terpancing dengan orang lain. Jangan terpancing dengan pesepeda yang lebih tua umurnya dari kita, tetapi menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilometer. Kondisi tubuh mereka belum tentu sama dengan kita. Sesuaikan jarak tempuh dengan kondisi fisik kita. Walaupun Anda memiliki motivasi yang tinggi, janganlah menyakiti tubuh kita sendiri. Bersepeda dengan intensitas tinggi, bahkan sampai muntah, di samping menyakiti tubuh kita, tujuan yang ingin dicapai juga tidak akan optimal. Jarak atau waktu tempuh meningkatkan kebugaran tubuh yang baik akan optimal bila bersepeda dilakukan secara rutin dan terjadwal. WHO menyarankan untuk kebugaran tubuh setidaknya bersepeda dengan intensitas sedang selama 150 menit per minggu atau 75 menit per minggu bila bersepeda dengan intensitas tinggi. Menjajal durasi bersepeda 2,5 jam di akhir pekan bukan langkah yang bijak. Betul, target waktu tercapai, tetapi 6 hari lainnya tidak melakukan olahraga tidak akan menghasilkan kebugaran yang optimal. Muncul satu pertanyaan, apakah jarak atau waktu tempuh yang menjadi pegangan kita? Anjuran durasi bersepeda yang disarankan WHO berkaitan dengan intensitas bersepeda. Apa batasan antara intensitas tinggi dengan intensitas sedang? Batasannya adalah ambang laktat, yang akan kita bicarakan lebih mendetail pada video berikutnya. Bersepeda dengan intensitas sedang adalah bila kita bersepeda di zona 2 dan 3 atau 90% ke bawah dari FTP, Functional Threshold Power kita. Sedangkan intensitas tinggi adalah bersepeda di atas zona 3 atau 90% ke atas dari FTP yang kita miliki. Power erat kaitannya dengan kecepatan, dan kecepatan berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh. Bila kita asumsikan bersepeda dengan intensitas rendah adalah 75% dari FTP awal zona 3 dan bersepeda dengan intensitas tinggi adalah 90% dari FTP awal zona 4, maka kita bisa mengetahui berapa kecepatan maksimal yang dibutuhkan pesepeda untuk masing-masing intensitas bersepeda. Misalnya pesepeda yang memiliki FTP 100 watt dengan berat total 82 kg dengan ban cleanser, bila bersepeda di jalan yang datar, kecepatan tertinggi untuk intensitas sedang 75 watt adalah 20,54 km per jam. Kecepatan tertinggi untuk intensitas tinggi 90 watt adalah 22,17 km per jam. Bila WHO hanya mengungkapkan durasi bersepeda, maka kita bisa mengetahui berapa jarak tempuh maksimal untuk masing-masing intensitas bersepeda.
Jadi jarak tempuh maksimal untuk intensitas sedang 150 menit per minggu adalah 51,35 km dalam satu minggu. Dan untuk intensitas tinggi 75 menit per minggu, jarak yang harus ditempuh dalam satu minggu adalah 27,71 km. Manajemen waktu. Tetapi bersepeda setiap hari, apakah bagus? Atau mungkinkah kita memiliki waktu di antara kesibukan kita? Bersepeda setiap hari memang tidak bagus, karena tubuh juga membutuhkan istirahat. Untuk itu, atur dalam seminggu setidaknya sehari untuk istirahat, tergantung tingkat kesibukan kita. Mencari waktu untuk bersepeda di antara kesibukan kita sebenarnya tidak masalah, karena waktu yang diluangkan untuk bersepeda bergantung kepada bagaimana kita merencanakannya. Bersepeda selama 15-30 menit di hari kerja tidak terlalu menyita waktu. Bisa dilakukan setelah bangun pagi, apalagi bagi yang muslim. Waktu antara sholat subuh dan berangkat kerja lumayan lama. Untuk contoh pengaturan waktu bersepeda, kita hanya membahas bersepeda dengan intensitas sedang saja. Bila kita bersepeda dengan intensitas sedang di akhir pekan selama 90 menit atau 60% dari target waktu, maka kita harus mencari rute yang memiliki jarak kurang lebih 31 km pulang pergi atau kurang lebih 15,5 km sekali jalan. Rute ini bagi saya adalah bila bersepeda dari rumah Jiwastra Bandung ke Dago Bawah pulang pergi. Dan sisanya 60 menit, 40% dari target waktu bisa dibagi menjadi 4 kali bersepeda dengan durasi 15 menit dan jarak tempuh kurang lebih 5 km setiap kali bersepeda. Jarak 5 km pulang pergi ini relatif dekat, bisa diselesaikan hanya dengan 2-3 kali keliling kompleks. Bila 4 kali bersepeda di luar akhir pekan terasa berat, kita bisa meningkatkan durasi perjalanan menjadi 30 menit, sehingga hanya membutuhkan 2 kali bersepeda di hari kerja. Durasi 30 menit tersebut membutuhkan 2 kali jarak sebelumnya, sehingga jarak tempuh yang harus kita lalui adalah 10 km pulang pergi. Untuk saya, rute ini bisa diselesaikan dengan bersepeda dari rumah ke GBLA pulang pergi. Dan harus diingat, rute tadi hanya untuk jalan datar. Bersepeda di tanjakan seperti rute Dago Atas kadang-kadang sudah masuk bersepeda dengan intensitas tinggi bagi sebagian pesepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.